Asal-usul nama Blora dari 3 versi yang berbeda. 1. Menurut cerita rakyat, Blora berasal dari kata belor yang berarti lumpur, kemudian berkembang menjadi Bloran yang akhirnya sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Blora. Secara etimologi, Blora berasal dari kata wai dan lora. Wai berarti air, dan lora berarti jurang atau tanah rendah. Dalam bahasa Jawa sering terjadi pergantian atau pertukaran huruf W dengan huruf B, tanpa menyebabkan perubahan arti kata. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, kata wailora menjadi bailora, dari bailora menjadi balora, dan kata balora akhirnya menjadi blora. Jadi nama Blora berarti tanah rendah berair, dan ini dekat sekali dengan pengertian tanah berlumpur. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada desa di Kabupaten Blora yang namanya menunjukkan ke arah pengertian tersebut. Jadi asal Blora dari versi ini masih menjadi kontroversi. 2. Cerita lain menyebutkan bahwa nama Blora berasal dari kata belolara yang artinya anak kuda sakit, yaitu seekor anak kuda tunggang yang dihadiahkan oleh asisten residen Rembang kepada Senopati Ngadi yang telah berhasil memadamkan pemberontakan Naya Gimbal atau Naya Sentika, sehingga dia diangkat menjadi Bupati Karangjati yang semula hanya berupa kawedanan. Adapun ceritanya adalah sebagai berikut. Pada zaman Kadipaten Bengir ada pemberontakan yang dipimpin oleh sisa-sisa laskar prajurit Diponegoro yang bernama Naya Sentika, yang oleh karena rambutnya panjang dan tidak terurus atau gimbal, maka dia kemudian dikenal dengan sebutan Naya Gimbal. Sebagai cucu prajurit pribumi, sebagaimana halnya para leluhurnya, dalam jiwa Naya Gimbal sudah tertanam rasa nasionalisme yang tinggi. Dia sangat anti penjajah beserta antek-anteknya, termasuk para bupati maupun wedana yang membantu Belanda. Naya Gimbal beserta prajuritnya menyerang Kadipaten Bengir yang termasuk dalam afdeling asisten residen Rembang. Wedana Ngadi adalah orang yang lumpuh, akan tetapi sangat sakti. Karena mendapat serangan prajurit Naya Gimbal, Kadipaten Bengir merasa kewalahan. Bahkan Senopati Perang Kadipaten Bengir yang bernama Begede Jetis gugur dalam pertempuran tersebut. Pertempuran yang menewaskan Senopati Begede Jetis tersebut terjadi di Sawah Balung Gembung, sebelah selatan Melangsen. Oleh para pengikutnya, jenazah Begede Jetis dimakamkan di desa Jetis. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, akhirnya Bupati Bengir mendapatkan petunjuk gaib atau wangsit, bahwa yang dapat mengalahkan Naya Gimbal adalah adiknya sendiri yang bernama Ngadi. Oleh karena itu, Bupati Bengir lalu memberitahukan hal itu kepada adiknya. Ngadi pun lalu maju ke medan perang dengan cara ditandu. Wedana Ngadi mempunyai pusaka ampuh berupa tombak dapur yaitu Godong Andong. Dengan pengaruh kewibawaan pusakanya tersebut, akhirnya dia berhasil menghalau dan mengalahkan prajurit Naya Gimbal. Wedana Ngadi juga mendapat wangsit untuk menguburkan jenazah Senapati Begede Jetis yang meninggal di sebelah utara Jetis, di tempat yang tanahnya tinggi dan di pojok kabupatennya dengan nama Blora, yang merupakan dari kata belolara. Pada masa pemerintahannya, Bupati Ngadi sangat baik, rakyat merasa nyaman dan tentram. Singkat cerita, Bupati Ngadi akhirnya meninggal dalam usia lanjut. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar jika kelak meninggal agar dimakamkan di arah utara, berbatasan dengan Kabupaten Bengir. Masyarakat Blora menyebut makam Bupati Ngadi dengan sebutan Ngadi Purwa, berasal dari kata Ngadi, yaitu nama bupati yang dimakamkan, dan kata Purwa, yang berarti pemula.
Sebutan tersebut dimaksudkan untuk mengenang Bupati Ngadi sebagai pemula berdirinya Kabupaten Blora. 3. Berawal dari Raja Airlangga, yaitu pendiri Kerajaan Kahuripan. Beliau mempunyai wakil, yaitu puterinya bernama Gayatri, yang bakal menjadi pengganti Airlangga. Menjelang akhir hayatnya, dia kesulitan mencari pengganti tahtanya, karena putrinya memilih menjadi pertapa. Putrinya menolak menjadi pengganti Airlangga. Akibatnya kedua anak laki-laki putra Airlangga yang juga adik Gayatri saat mendengar itu menjadi berebut tahta kekuasaan Kerajaan Kahuripan. Melihat kejadian itu, Airlangga menemui Gayatri karena gara-gara dia menolak menjadi raja, adiknya berebut tahta kekuasaan. Gayatri menjawab, "Ayah, bagaimana kalau Kerajaan Kahuripan dibagi dua saja?" Airlangga menjawab dengan tegang, "Bagaimana ini Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, sedangkan ayah bersusah payah mempersatukan kerajaan ini?" Menurut Gayatri, tapi itulah salah satu cara supaya tidak terjadi pertumpahan darah, dan yang akan membagi Kerajaan Kahuripan minta bantuan Empu Baradah. Akhirnya Airlangga langsung mengadakan rapat tentang pembagian Kerajaan Kahuripan dengan Empu Baradah, dan hasilnya menyetujui pendapat Gayatri. Setelah itu beliau pun mengiyakan pendapat Airlangga meskipun memang cukup berat untuk membagi wilayah kerajaan yang sudah lama ditempatinya. Namun akhirnya beliau bersedia juga untuk membagi wilayah Kerajaan Kahuripan menjadi dua. Akhirnya, Kerajaan Kahuripan dibagi dua dengan Gunung Kawi sebagai batasnya, yaitu Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kotanya Daha, yang terletak di sebelah barat Gunung Kawi, dan Kerajaan Jenggal atau Singosari dengan ibu kotanya Kahuripan terletak di timur Gunung Kawi. Setelah kejadian tersebut, sebagai ucapan terima kasih, Airlangga memberi sebuah tanah yang sangat luas kepada Empu Baradah, yang diartikan hadiah tanah raja kepada anak atau orang yang berjasa kepada kerajaan. Namun seiringnya waktu, akhirnya oleh masyarakat sekitar dinamakan Blora dan menjadi nama Blora hingga saat ini. Begitulah versi nama kota Blora yang ketiga, dan ternyata berawal dari Kerajaan Kahuripan pada saat Raja Airlangga. Dari ketiga versi asal-usul nama Blora di sini, menurut Anda mana yang paling benar? Silahkan komentar di bawah ini, dan jangan lupa berlangganan channel ini. Terima kasih.